Pasti kebanyakan dari kita udah tahu tentang yang namanya Sun Tzu itu, ilmu seni berperang. Banyak orang mengenal Sun Tzu, banyak orang tahu tentang Sun Tzu, tapi belum tentu orang mengerti betul mengenai prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Sun Tzu. Nah, karena itu pada kesempatan ini, yang saya tertarik untuk obrolin adalah bagaimana kita mengkaitkan peristiwa ketika kita melamar pekerjaan dikaitkan dengan ilmu seni berperang Sun Tzu. Buat teman-teman yang masih belum terlalu tahu banyak tentang Sun Tzu, sedikit cerita dulu boleh? Sun Tzu itu hidup di tahun 544 sebelum Masehi, zaman dinasti Wu, dan salah seorang penasihat dan jenderal perang. Ada para ahli sejarah yang mengatakan bahwa kemungkinan besar Sun Tzu itu mungkin sebenarnya adalah orang yang fiktif. Jadi buku tentang seni berperang itu ditulis oleh beberapa orang. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi mengatakan bahwa Sun Tzu itu tidak pernah hidup. Tapi ada beberapa juga yang mengatakan bahwa Sun Tzu pernah hidup. But anyway, bukan itu yang penting. Yang penting adalah bukunya yang terdiri dari 13 bab menjadi salah satu buku yang banyak menginspirasi para pemimpin-pemimpin, para kepala negara. Bahkan buku ini menjadi inspirasi pada saat ketika perang terjadi. Salah satu contoh yang menarik adalah ketika Sun Tzu mengatakan bahwa kalau kamu memiliki kekuatan yang besar, seranglah, kepunglah musuhmu. Tapi kalau kamu tidak mempunyai kekuatan yang besar, maka seranglah secara gerilya, secara diam-diam. Tahu nggak? Prinsip ini yang dipakai oleh tentara Vietnam untuk memenangkan perang melawan Amerika. Interesting ya. Dan kita bisa melihat banyak sejarah, bahkan pada zaman kekaisaran di Jepang pun menggunakan buku ini sebagai inspirasi. Dan saya masih ingat salah satu penulis kisah-kisah novel tentang perang yang terkenal, James Clavell, mengatakan begini, kalaupun saya diminta untuk menjadi seorang jenderal perang atau jenderal dari prajurit, hal pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan mengharuskan semua prajurit saya harus baca buku tentang Sun Tzu. Interesting ya, ada begitu banyaknya inspirasi yang menarik yang bisa diperoleh dari Sun Tzu tersebut. Nah, pada kesempatan ini, mari kita bicara kaitannya dengan melamar pekerjaan. Apa hubungannya? Sun Tzu kan bicara mengenai perang, bicara tentang militer. Terus apa hubungannya dengan soal kita harus melamar pekerjaan? Nanti dulu. Justru kalau kita menguasai dan bisa menerapkan seni berperang ini, menurut saya itu akan keren banget. Paling nggak ada beberapa prinsip yang bisa kita bicarakan. Satu, soal persiapan. Sun Tzu berkata betapa pentingnya perang itu dimenangkan dengan sebuah persiapan yang baik. Sama nggak kalau kita bicara tentang melamar pekerjaan? Sama persis, betul nggak? Ketika kita melamar pekerjaan, hal terpenting adalah kita mesti membuat persiapan yang luar biasa. Makanya kalimat Sun Tzu yang terkenal adalah gini, ketahuilah musuhmu dan ketahuilah tentang dirimu, maka di dalam 100 peperangan kamu pasti akan menang. Tapi kalau kamu tahu tentang dirimu, kamu tidak tahu tentang musuhmu, setiap kali kamu menang satu kali, kamu akan mengalami kekalahan berikutnya. Tetapi kalau kamu tidak kenal dirimu dan kamu tidak kenal musuhmu juga, kemungkinan besar kamu pasti akan kalah di medan perang. So, kalau kita gambarkan adalah kalau diri kita adalah ya sebagai diri kita dan musuh kita adalah perusahaan di mana kita akan bergabung. Perlu tahu nggak? Perlu banget. Iya nggak? Karena pada waktu ketika kita interview, pada saat ketika kita melamar pekerjaan akan terjadi interaksi. Kalau seandainya kita udah tahu tentang perusahaan itu, ibaratnya kita udah tahu tentang musuh kita, akan lebih bagus. Karena ketika kita diskusi, kita sudah tahu, kita sudah mengerti seluk-beluk mereka, cara berpikir mereka, operasional mereka. Dan itu akan membuat kita di dalam obrolan tersebut, kita akan lebih menang. Sama seperti kayak seorang prajurit, ketika dia berangkat ke medan perang, dia harus tahu tentang situasi medan perangnya, dia harus mempersiapkan amunisinya. Begitu juga sebagai seorang pelamar kerja, kita mempersiapkan hal seperti itu. Amunisi pengetahuan kita, terutama bagaimana caranya kita harus bersikap, apa yang harus kita katakan, termasuk juga mungkin dengan portfolio-portfolio yang kita akan tampilkan. Dengan cara seperti itulah, maka ketika kita datang di dalam proses melamar pekerjaan, proses rekrutmen, proses interview, kita sebenarnya sudah memenangkan sebagian besar dari pertempuran itu. Kenapa? Karena we come and we are ready dengan proses yang terjadi tersebut. Setuju nggak? Meskipun bukunya adalah buku tentang seni berperang, Sun Tzu sebenarnya menganjurkan kalau bisa nggak usah perang. Karena kalau perang itu pasti akan memakan korban. Maka apa yang disarankan oleh Sun Tzu adalah
seandainya kita bisa membangun sebuah kemampuan sehingga kita tidak perlu berperang. Dalam dunia melamar pekerjaan, bagaimana maksudnya? Nah, maksudnya begini. Bagaimana caranya? Pada waktu ketika kita melamar pekerjaan, kalau perlu bukan kita yang melamar. Bisa nggak? Kalau perlu, perusahaan yang memanggil kita. Ketika perusahaan yang memanggil kita, perusahaan lebih membutuhkan, betul nggak? Nah, saat itulah sebenarnya kita udah nggak perlu bertempur lagi. Kenapa? Karena secara kondisi kita udah menang set. Saya kasih contoh dalam pekerjaan saya. Sebagai seorang penulis, sebagai seorang motivator, sebagai seorang pembicara. Kadang masih juga ada beberapa klien yang akhirnya kemudian bertanya, udah deh Pak, bagaimana seandainya kalau Bapak tertarik, udah Bapak bantu aja perusahaan kita, misalnya contoh dari seminggu masuk beberapa kali menjadi bagian dari manajemen. Bukan untuk membanggakan, tapi untuk menceritakan bahwa kadang ini terjadi. Saya seringkali juga diceritakan oleh beberapa teman-teman pembicara, motivator, konsultan, coach, yang akhirnya kemudian ditawarkan juga oleh perusahaan-perusahaan untuk bekerja dan menjadi bagian dari manajemen. Nah, kalau udah posisinya kayak begitu, terus terang seriously, akan menjadi lebih mudah, betul nggak? Karena perusahaan yang membutuhkan kita, bukan kita yang membutuhkan perusahaan. Dan mungkin Anda bertanya, terus gimana caranya bisa seperti itu? Nah, salah satunya adalah membangun reputasi, portfolio. Saya nggak tahu. Mungkin Anda punya keahlian di bidang tertentu. Pertanyaan saya, misalnya, kepikir nggak Anda misalnya membangun sebuah ekspertis yang luar biasa sampai-sampai misalnya contoh Anda nulis buku. Atau Anda menulis artikel-artikel dan artikel-artikel tersebut bisa Anda kumpulkan untuk membangun sebuah persepsi. Kalau perlu misalnya contoh, katakanlah pada waktu ketika interview, Anda bisa menunjukkan portfolio segala proyek yang Anda kerjakan. Sehingga apa? Dalam situasi itu Anda menang perang. Karena tidak perlu berdebat lagi, tidak perlu lagi setengah mati untuk meyakinkan. Kenapa? Karena Anda sudah berada di atas angin. Paham ya? Terus yang berikutnya adalah Sun Tzu menganjurkan tentang market intelligence. Makanya kenapa apa yang dikatakan oleh Sun Tzu kadang-kadang gini, bisa juga disalahgunakan oleh orang-orang yang keliru gitu ya. Orang yang jahat yang membaca buku Sun Tzu bisa menjadi semakin jahat menurut saya. Tapi yang menarik adalah misalnya bicara mengenai spy, bicara mengenai mata-mata. Sun Tzu mengatakan alangkah bagusnya kalau misalnya kita bisa mendapatkan data-data atau sesuatu tentang musuh kita yang kemudian mendapatkan informasi dari dalam. Nah, kadang seperti ini. Ketika kita melamar pekerjaan, syukur-syukur kita tahu ada orang yang di dalam yang bisa memberikan kepada kita informasi. Nanti kamu bakal ketemu sama si ini. Dia itu orangnya seperti ini. Cara berpikirnya seperti ini. Sehingga pada waktu ketika kita melamar pekerjaan, kita udah punya gambaran. Oh, aku bakal ketemu sama siapa, orangnya seperti siapa. So, itu akan mempermudah. Itu bagian dari proses. Tapi kalaupun kita tidak punya mata-mata orang di dalam, zaman sekarang, yang namanya juga udah zaman sosmed, betul nggak? Sebenarnya informasi tersedia di mana-mana. Hanya tinggal ketik aja melalui Google, cari search informasi melalui search engine, kita bisa mendapat begitu banyak informasi. Dan itu adalah bagian dari kita untuk memata-matai dan tahu tentang perkembangan apa yang terjadi dengan perusahaan yang akan kita lamar. Yang dalam konotasi Sun Tzu itu dianggap seperti musuh kita. Of course, saja tidak memusuhi itu, tapi konteksnya dalam hal ini seperti di mana kita akan berperang. Sun Tzu banyak mengajarkan juga soal yang namanya teknik mengelabui. Kata-kata Sun Tzu yang paling menarik adalah ketika kamu jauh, beri kesan bahwa kamu dekat. Tapi ketika kamu dekat, beri kesan bahwa kamu sedang jauh. Kebayang nggak? Betapa akan sangat susah buat kita untuk bernegosiasi ketika musuh kita, dalam hal ini adalah perusahaan yang akan meng-hire kita, mengetahui betapa ngebetnya, kepinginnya kita untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dalam situasi seperti itu, kita akan lebih kalah set. Makanya dalam seni bernegosiasi, selalu dikatakan bahwa jangan menunjukkan bahwa kebeletnya kita, kepinginnya kita dengan sesuatu, terutama untuk sebuah deal tertentu. Karena ketika lawan kita tahu tentang situasi itu, kita akan semakin dihabisi. Sama juga ketika kita dealing melamar pekerjaan. Bagaimana menunjukkan bahwa sebenarnya ya mau dikasih syukur, nggak dikasih juga nggak apa-apa, kita juga nggak terlalu butuh-butuh amat dengan pekerjaan ini. Itu membuat kita dalam situasi yang lebih nyaman untuk bernegosiasi. Jangan salah juga, sampai akhirnya kemudian kesannya, wah orangnya
kayaknya nggak betul-betul amat. Kemudian akhirnya kesannya menjadi buruk. Tapi menunjukkan bahwa kita nggak segitu-gitu banget untuk mendapatkan pekerjaan ini. Makanya buat saya menarik adalah gini. Pada saat ketika orang sedang bekerja dan dia melamar pekerjaan, itu jauh lebih gampang untuk mendapatkan deal daripada orang yang dalam posisi jobless, tidak punya pekerjaan. Kenapa? Bagaimanapun juga secara psikologis itu kan kelihatan oleh si orang yang melakukan interview. Bagaimanapun juga keinginannya untuk mendapatkan pekerjaan itu akan tertangkap. Tapi di sisi lain juga, kalau pada saat ketika kamu tidak membutuhkan pekerjaan, jangan juga memberikan kesan seperti itu. Kan seringkali kita membaca juga kisah-kisah orang-orang yang karena dikasih tawaran yang begitu rendah sampai akhirnya menghina perusahaan tersebut. Nah, ini juga salah. Karena prinsip susu yang satunya juga berlaku betul. Ketika kamu jauh, berikan kesan kamu dalam posisi dekat. Ketika kamu sebenarnya nggak butuh banget, nggak kepingin banget dan merasa bahwa deal ini adalah deal yang sangat buruk, dan ini adalah perusahaan yang nggak cocok, ini adalah perusahaan yang sepele banget buat kamu, untuk posisi kamu, please jangan sampai kita juga menunjukkan bahwa kita meremehkan. Tetap menghargai, tetap appreciate. Kita tidak pernah tahu kan bagaimana perusahaan ini mungkin tidak akan menjadi tempat kita bekerja, tapi bisa menjadi partner kita, teman kita. So keep that attitude. Tetap pelihara sikap dan karakter yang bagus itu. Dan berikutnya juga yang paling menarik juga yang dikatakan Sun Tzu adalah tentang posisi pada saat ketika berperang. Sun Tzu mengatakan begini, ketika kita berada di posisi yang diuntungkan, yaitu posisi yang di bukit, maka seranglah. Tapi pada saat ketika posisi kita tidak diuntungkan, please hati-hati, jangan menyerang. Karena bisa-bisa kemudian kita akan mengalami kekalahan yang luar biasa. Ini bisa diterapkan juga di dalam bicara soal melamar pekerjaan. Kamu mesti mengetahui posisimu. Kalau dalam posisi kamu lebih rendah, membutuhkan, kadang-kadang gini, jangan bersikap seenaknya. Bahkan dalam situasi ketika kamu diuntungkan pun, berusahalah untuk tidak terlalu agresif. Ya misalnya contoh, kamu merasa bahwa yang mewawancarai kamu lebih kroco, sebenarnya kamu bisa lebih direktif. Kamu bisa bersikap lebih dominan, lebih bisa mengarahkan kan sebenarnya. Karena dalam interview bisa pola seperti itu terjadi. Sebaliknya juga kalau misalnya kita berhadapan dengan yang posisinya mau interview kita adalah posisinya lebih tinggi, bagaimana kita tetap menjaga hormat, bagaimana kita membuat kita menunjukkan bahwa kita respect gitu. Sehingga apa? Kita tahu permainannya seperti apa. Jadi dengan kata lain, Sun Tzu mengajarkan pada saat ketika kita berada dalam sebuah situasi, kita harus langsung bisa menganalisa posisi. Ini orang yang saya berhadapan ini, posisinya seperti apa, levelnya seperti apa, saya itu berada berapa level di bawah dia atau di atas dia, dan bagaimana saya harus menyikapi. Jadi, Sun Tzu mengajarkan kepada kita bagaimana kemampuan kita untuk membaca situasi dengan baik. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Jangan sampai kita sikapnya itu dianggap kurang sopan karena sebenarnya kita berhadapan dengan posisi yang lebih tinggi, atau dianggap bahwa cara kita itu terlalu merendahkan kemampuan kita. Jadi kita harus mampu untuk membaca situasi, dan ini sebuah pembelajaran yang menarik yang diajarkan oleh Sun Tzu kepada kita. Dan akhirnya yang paling menarik, yang ini pelajaran juga yang sering kali saya ajarkan di dalam kelas kecerdasan emosional, yang merupakan prinsip Sun Tzu yang menarik adalah jangan bertempur. Kalau kemudian itu pertempuran yang sebenarnya tidak terlalu butuh. Apa artinya kamu menang di dalam pertempuran itu, tapi ujung-ujungnya di dalam sebuah peperangan yang besar kamu kalah. Ini terjadi banyak terutama pada saat ketika interview. Let's say katakanlah ketika interview berubah jadi semacam debat. Dan Anda tahu bahwa Anda benar. Dengan menginterview Anda itu datanya salah. Ngapain sih Anda harus ribet dengan dia? Kadang-kadang, makanya dikatakan oleh Sun Tzu, pura-pura bodoh adalah sesuatu yang pintar. Buat apa kita bertempur dengan orang? Buat apa kita ribut dengan orang? Toh kita yang sedang membutuhkan pekerjaan itu, betul nggak? Pada saat ketika kita dalam situasi seperti itu, ketahuilah ngapain kita memenangkan sebuah perdebatan, tapi ujung-ujungnya mungkin kita malah jadinya nggak diterima. Malah kita nggak dapat pekerjaan itu gara-gara sikap kita yang dianggap arogan. Jadi menurut saya, apa yang dikatakan oleh Sun Tzu dari beberapa pembelajaran ini sebenarnya memberikan kepada kita sebuah inspirasi yang menarik.
bahwa kita juga bisa menerapkan dan men-treat proses melamar pekerja itu mirip seperti yang diceritakan di dalam buku Sun Tzu tersebut. Sehingga dengan demikian kita bisa menyikapi secara bijaksana. Seperti kita katakan memang buku ini diperuntukkan untuk tentang berperang, tapi kebijaksanaan dari buku ini akhirnya kemudian banyak dipakai. Bukan cuma untuk berperang, untuk berbisnis, untuk marketing, termasuk juga pada saat melamar pekerjaan. So, jadi orang yang bijak, bagaimana menyikapi proses kita. Sehingga apa? Di dalam pertempuran ini, kita selalu menang. Di dalam pertempuran ini, kita menyiasati dengan baik. Dan di dalam pertempuran ini, musuh tidak merasa dikalahkan habis-habisan. So, at the end, bagaimana caranya kita merasa menang, tapi musuh yang dikalahkan tidak merasa diri kalah. Itu seni yang paling menarik dari buku Sun Tzu ini. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dari saya Antoni Dio Martin, salam antusias.